Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmawati dari kelas 9G. Saya ingin mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam tentang Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalia Siti Husnai Hasna dari 9G. Pada abad ke-14 di wilayah Jawa dikenal 9 penyebar agama Islam yang kondang dengan sebutan Wali Songo. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar pantai utara Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Sebagian besar dari para penyebar Islam ini beradaptasi dengan luwes agar penyampaian Islamnya diterima masyarakat. Penamaan Wali Songo sering kali dilekatkan dengan wilayah dakwahnya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali. Nama-nama Wali Songo berikut adalah 9 tokoh Wali Songo. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang desa Laren di Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Keberadaan Sunan Gresik ini menjadi kontroversi selama ini. Ada perbedaan antara pandangan masyarakat dan fakta sejarah. Sebagaimana dilansir dari NU Online, keberadaan Sunan Gresik tidak diakui secara akademis namun tetap berkembang sebagai kepercayaan masyarakat. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. 3. Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shadiq. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya, ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukaran, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. 4. Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bernama Dewi Sukardadu, putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan perniagaan dan pendidikan. Dengan cara tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. 5. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai sebuah nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Di Mesir, ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus Raja Mesir, menggantikan ayahnya. Tetapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah Bromo Korah alias penjahat.
Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir Kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Panjang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang, dan lakon-lakon carangan. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon di Desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Karena basis dakwahnya di Desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan. Karena Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Wali Songo. Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela, teman dekat dari pemimpin. Dalam penerapannya, wali biasa diartikan sebagai orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliullah. Maka secara umum Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang dianggap sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus beribadah kepadanya serta memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. Kesimpulan. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa. Kiprah Wali Songo dalam peta dakwah Islam di Indonesia pada umumnya di Pulau Jawa khususnya memang merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis. Beranjak dari sinilah para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang tersebut melakukan pemilihan wilayah dakwahnya. Wali Songo ketika itu sangat bijak memanfaatkan seni yang telah berakar dan berkembang dalam masyarakat untuk menopang keberhasilan dakwah mereka.